siang untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Carolina Mutiara dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai teori Health Belief Model atau teori HBM. Jadi, pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari teori HBM ini. Jadi, teori HBM ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Irwan H. Rosenstock. Itu pada tahun 1950-an. Dan kemudian teori ini diperluas oleh dua orang ahli, di mana ahli yang pertama itu bernama Marcel H. Becker dan yang kedua itu Mayman, yaitu pada tahun 1970-an. Kemudian Rosenstock ini adalah dia seorang psikologi kesehatan yang bekerja di US Public Service dan mengembangkan teori HBM ini. Di sini dia menjelaskan bagaimana perilaku kesehatan individu itu dipengaruhi oleh keyakinan dan juga persepsi mereka tentang ancaman kesehatan. Itu sejarah singkat mengenai teori HBM. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 6 komponen utama yang terdapat di dalam teori Health Belief Model. Jadi teori yang pertama itu ada persepsi kerentanan. Jadi di sini keyakinan individu tentang kemampuan mereka terkena suatu penyakit. Yang kedua itu ada persepsi keparahan, yaitu keyakinan individu tentang keparahan yang akan mereka alami jika terkena suatu penyakit atau gangguan kesehatan atau mengalami gangguan kesehatan. Yang ketiga itu ada persepsi manfaat, yaitu keyakinan individu tentang manfaat dari melakukan suatu tindakan kesehatan. Yang keempat itu ada persepsi hambatan, yaitu persepsi hambatan ini berkaitan dengan keyakinan individu terkait hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam melakukan suatu tindakan kesehatan atau dalam melakukan suatu upaya kesehatan. Dan yang kelima itu ada pemicu untuk bertindak. Di sini itu berkaitan dengan faktor-faktor yang memicu individu untuk melakukan suatu tindakan kesehatan. Dan yang terakhir itu ada efektivitas diri, yaitu keyakinan dari dalam diri seorang individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan suatu tindakan kesehatan. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh penerapan teori Health Belief Model, yaitu teori ini dijelaskan dalam salah satu artikel yang berjudul Implementasi Teori Health Belief Model dalam pencegahan perilaku HIV atau AIDS pada wanita usia subur di Desa Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di dalam artikel ini dijelaskan 6 komponen penting yang terdapat di dalam teori Health Belief Model dalam melakukan pencegahan terhadap perilaku HIV dan atau AIDS. Jadi komponen yang pertama itu ada persepsi kerentanan. Persepsi kerentanan ini berkaitan dengan keyakinan individu tentang kemungkinan mereka terkena suatu penyakit. Jadi penyakit yang dimaksud di sini itu ada HIV atau AIDS. Jadi menurut artikel yang saya bacakan, ada beberapa hal yang memungkinkan mereka terkena penyakit. Yang pertama itu dari segi pengetahuan. Jadi wanita usia subur di Desa Margorejo itu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Ada wanita yang memiliki pengetahuan cukup tentang HIV atau AIDS, sedangkan yang lainnya itu memiliki pengetahuan yang sangat kurang terkait HIV atau AIDS sehingga memungkinkan mereka akan terkena penyakit ini. Kemudian yang kedua itu lokasi tempat hiburan di sekitar mereka. Jadi dengan adanya lokasi tempat hiburan ini yang dinamakan dengan Lorong Indah atau nama tempat hiburannya itu Lorong Indah. Ini memungkinkan mereka akan beresiko terkena penyakit HIV atau AIDS. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan pengalaman dan lingkungan, di mana lokasi Lorong Indah ini memungkinkan adanya interaksi dengan orang berisiko terkena HIV atau orang yang terpapar dengan HIV atau AIDS. Dalam artikel ini, mereka melakukan survei, yaitu 4 dari 10 wanita usia subur di Desa Margorejo ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang HIV dan wanita tersebut memiliki motivasi besar untuk terhindar dari penyakit ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan risiko di Desa Margorejo perlu ditingkatkan
Tentunya peningkatan kesadaran ini melalui edukasi dan penyuluhan terkait bahaya atau terkait penyakit HIV atau AIDS. Jadi dengan melakukan hal ini memungkinkan warga desa yang ada di sekitar lokasi Lorong Indah atau yang berada di desa Margorejo ini tidak terkena penyakit HIV atau AIDS. Baik, komponen yang kedua yaitu ada persepsi keparahan. Jadi, menurut teori health belief model, kesadaran akan keparahan itu menjelaskan tentang keparahan dari suatu penyakit. Dalam artikel ini, keparahan HIV atau AIDS pada wanita usia subur dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu, wanita usia subur yang memahami bahwa HIV atau AIDS dapat menyebabkan kematian. Jadi, wanita usia subur yang ada di desa Margorejo ini, mereka memiliki persepsi bahwa HIV atau AIDS ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian, HIV atau AIDS ini bisa memperburuk kondisi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Dan artikel juga menyatakan bahwa salah satu hal yang memungkinkan seseorang terkena HIV atau AIDS yaitu status gizi buruk pada wanita usia subur di desa Margorejo. Hal ini bisa memperburuk kondisi kesehatan mereka dan meningkatkan risiko infeksi. Dan menurut artikel yang telah saya bacakan, jadi di desa Margorejo ini jumlah orang yang meninggal akibat HIV atau AIDS ini itu sebanyak 57 orang. Dan yang terpapar itu ada 171 orang dengan HIV atau AIDS. Ini menurut data pada tahun 2020. Jadi dengan melihat atau menunjukkan ini, jadinya wanita usia subur di desa Margorejo ini memiliki kesadaran akan keparahan yang ditimbulkan oleh HIV atau AIDS. Dan dari situ mereka memiliki motivasi untuk meningkatkan kesehatan mereka untuk melakukan pencegahan atau pengendalian terkait HIV atau AIDS bagi wanita usia subur di desa Margorejo. Persepsi yang ketiga dari teori health belief model ini ada persepsi manfaat. Jadi di sini adanya tindakan kesehatan yang memberikan manfaat. Itu sesuai dengan artikel yang saya bacakan ini. Di sini adanya suatu tindakan yang memberikan manfaat bagi wanita usia subur di desa Margorejo, yaitu adanya tim pengabdian masyarakat Stikes Bakti Utamat Pati melakukan penyuluhan kepada wanita usia subur tentang HIV. Dan pengabdian masyarakat ini dia memiliki tujuan. Tujuannya itu meningkatkan pengetahuan wanita usia subur dan meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya yang akan mereka hadapi dari HIV. Kemudian hal lain yang mereka sampaikan juga berkaitan dengan gizi seimbang. Hal ini memungkinkan supaya warga desa Margorejo atau dikhususkan bagi wanita usia subur bisa menjaga kesehatan diri sendiri mereka, kemudian menjaga kesehatan keluarga dan juga masyarakat. Dan hal lain yang diharapkan yaitu supaya mereka bisa berkontribusi dalam upaya pencegahan HIV atau AIDS di desa Margorejo ini. Manfaat lainnya itu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Kemudian persepsi yang keempat atau komponen yang keempat dari teori health belief model ini itu ada persepsi hambatan. Hambatan ini berkaitan dengan apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam melakukan suatu tindakan kesehatan. Jadi sesuai dengan artikel ini ada beberapa hambatan yang ditemukan. Yang pertama itu dari segi pengetahuan yang kurang, kemudian kesadaran wanita usia subur juga sangat kurang terkait dengan HIV, dan yang menjadi masalah penting yaitu gizi seimbang.
Kemudian hambatan yang kedua itu berkaitan dengan lingkungan di mana tempat hiburan ini ada di tengah-tengah masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit secara cepat. Dan yang terakhir itu status gizi yang memungkinkan penurunan imunitas tubuh seseorang. Dan yang menjadi masalah juga yaitu keterlambatan informasi dan akses layanan di Desa Margorejo. Selain itu, yang menjadi hambatan di Desa Margorejo ini terkait dengan pencegahan HIV itu, menurut artikel, ada beberapa anggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa ibu rumah tangga tidak akan tertular HIV jika tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma. Ini merupakan hambatan dan meningkatkan kesadaran. Ini merupakan hambatan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wanita usia subur terkait HIV atau AIDS. Teori Health Belief Model. Komponen yang kelima itu ada pemicu untuk bertindak. Jadi sesuai dengan artikel yang saya bacakan ini, pemicu untuk bertindak dari teori Health Belief Model ini itu berkaitan dengan hal yang bisa mendorong wanita usia subur di Desa Margorejo untuk mengatasi masalah HIV atau AIDS. Ada beberapa di antaranya yang sudah saya rangkum, yaitu adanya edukasi dan promosi kesehatan tentang HIV atau AIDS dan juga gizi seimbang yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat. Kemudian pemicu lainnya itu adanya program pendidikan kesehatan di Desa Margorejo. Kemudian yang menjadi pemicu bagi wanita usia subur di Desa Margorejo untuk bertindak itu adanya dukungan dari pemerintah. Selain dukungan dari pemerintah, layanan kesehatan juga sangat berperan aktif dalam pemicu bagi wanita usia subur di Desa Margorejo untuk bertindak. Dan masyarakat juga di sini mereka berkontribusi sangat baik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wanita usia subur dalam mengatasi HIV. Dan mereka menjaga kesehatan melalui gizi seimbang juga, supaya imun mereka tetap kuat, supaya tidak gampang terkena resiko penyakit HIV. Komponen yang terakhir itu berkaitan dengan keyakinan diri. Jadi artikel ini tidak secara detail menyebutkan keyakinan diri dari wanita usia subur di Desa Margorejo, namun kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan membantu meningkatkan keyakinan diri wanita usia subur di Desa Margorejo untuk melakukan tindakan pencegahan. Dan dibuktikan di dalam artikel, setelah melakukan edukasi dan promosi kesehatan berkaitan dengan HIV ini, banyak masyarakat yang mulai bertanya terkait HIV dan bagaimana upaya yang dilakukan supaya bisa mengatasi HIV atau AIDS. Jadi itu saja teori Health Belief Model yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.